Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minggu ini kita masuk ke dalam minggu pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua kali ini pembelajaran kita gunakan adalah dengan melalui video pembelajaran. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai etika profesi. Apa saja sih pembahasan di pertemuan dua kali ini? Pertemuan dua kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama tentang pengertian profesi, lalu yang kedua ada tentang etika profesi, yang ketiga tentang etika komputer, yang keempat tentang profesional dan profesionalisme, lalu yang terakhir ada prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional. Nah, berikut ini adalah struktur dari etika. Etika sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua bagian, etika umum dan juga etika khusus. Di mana etika khusus ini mengatur atau dibagi menjadi dua bagian lagi, etika khusus tentang individual, lalu etika khusus tentang etika sosial. Nah, di sini untuk etika sosial sendiri ternyata dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah etika sosial tentang sikap terhadap sesama. Lalu yang kedua ada etika keluarga. Yang ketiga ada etika profesi. Yang keempat ada etika politik. Terus lalu yang kelima ada lingkungan hidup. Etika profesi ini lagi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan profesi yang ada. Contohnya adalah etika profesi biomedis, etika profesi hukum, etika profesi bisnis, etika profesi teknologi informasi, dan etika profesi-profesi lainnya yang ada. Nah, pekerjaan dan profesi. Menurut Abdul Qadir Muhammad pada bukunya tahun 2001, mengklasifikasikan kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi atau material. Ini sudah jelas ya, kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya kita butuhkan dalam perekonomian kita, entah itu tentang sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kebutuhan ekonomi. Terus lalu yang kedua ada kebutuhan psikis, non materi. Ya, psikis ini sendiri misalnya contohnya adalah kasih sayang apa yang diterima oleh anak dari orang tua, terus rasa damai dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kebutuhan psikis. Terus lalu kebutuhan biologis, proses regenerasi. Apa sih yang termasuk ke dalam kebutuhan biologis? Nah, kebutuhan biologis sendiri contohnya adalah misalnya kita manusia butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada kebutuhan pekerjaan, di mana kebutuhan pekerjaan ini yang berhubungan dengan status dan derajat kita di masyarakat. Contohnya adalah jabatan, kayak gitu. Jabatan di dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Thomas Aquinas sendiri, dikutip dari Sumaryono tahun 1995 mengatakan bahwa wujud kerja memiliki tujuan. Apa saja sih tujuan dari kerja itu sendiri? Yang tujuan kerja yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan hidup. Tentu dengan kita bekerja, dengan kita mendapatkan istilahnya income dari pekerjaan tersebut, kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita seperti membeli makanan, membeli pakaian, dan lain sebagainya. Terus tujuan yang kedua adalah mengurangi tingkat pengangguran atau kriminalitas. Ya, kalau misalnya dia sudah bekerja, otomatis dia bukan atau tidak termasuk ke dalam pengangguran. Nah, dengan dia tidak menganggur, maka tingkat kriminalitas di sini akan bisa ditekan. Karena kenapa? Kalau misalnya dia tidak bekerja, maka untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidupnya, apa yang akan dilakukan? Nah, kebanyakan di sini adalah dengan melakukan kriminalitas. Contohnya apa? Misalnya dengan melakukan penjamretan, ya, pencurian, dan lain sebagainya. Nah, itu semua mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus lalu yang ketiga apa? Melayani sesama. Contohnya apa sih Bu? Tujuan melayani sesama itu ya misalnya kamu menjadi relawan di suatu organisasi. Misalnya kayak untuk relawan apa sih namanya dalam pas pada saat bencana banjir dan lain sebagainya. Ini ya. Nah, profesi di sini dikatakan sebagai bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Jadi,
kan banyak sekali ya pekerjaan yang bisa dilakukan untuk menghasilkan sebuah pendapatan atau income untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ternyata pekerjaan-pekerjaan itu semua tidak semuanya tergolong profesi. Nah, apa saja sih, yang termasuk ke dalam profesi? Nah, di sini contohnya adalah seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu. Namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dokter yang membutuhkan pendidikan khusus. Nah, dengan kata lain di sini, petugas staf administrasi ya, kalau kita bekerja sebagai staf administrasi, ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah profesi. Karena kenapa? Karena dia bisa dari berbagai latar belakang ilmu, kayak gitu. Misalnya orang kuliah hukum tapi pekerjaannya adalah staf administrasi. Nah, dengan kata lain, staf administrasi ini adalah hanya sebuah pekerjaan, tapi bukan sebuah profesi. Lalu apa yang tergolong ke dalam profesi? Yang tergolong ke dalam profesi adalah akuntan, pengacara, dokter, di mana pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan pendidikan khusus. Jadi tidak bisa sembarang pendidikan. Kalau dia seorang akuntan, tentu dia harus melakukan kuliah khusus untuk yang jurusan akuntansi, itu seperti itu. Pengacara pun sama, harus di bidang hukum, dokter juga sama, itu seperti itu ya. Nah, profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya ya. Kalau misalkan istilahnya dia kuliahnya misalnya sarjana komputer gitu, bisa nggak Bu dia bekerja sebagai dokter? Nggak bisa, karena kenapa? Kalau dia ingin bekerja sebagai dokter, tentu dia harus kuliah di kedokteran, itu seperti itu. Tapi berbeda dengan administrasi, dia kuliahnya hukum bisa saja pekerjaannya sebagai staf administrasi. Itu seperti itu ya. Jadi ada keahlian khusus yang tidak sembarangan orang atau bisa dilakukan di berbagai latar belakang ilmu kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kan kalau misalnya administrasi kan ya itu-itu aja pekerjaannya, melakukan pembukuan, perekapan, mungkin penjadwalan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ya kalau untuk sebuah profesi itu dia harus pelajari lagi, kayak contohnya misalnya dokter harus terus belajar lagi, karena kenapa? Karena mungkin aja misalnya ada penyakit baru lagi yang ditemukan, dan lain sebagainya, itu seperti itu. Sehingga pengetahuannya di bidang kedokteran itu harus terus bertambah. Atau misalnya pengacara juga sama, dia harus belajar lagi. Kenapa harus belajar lagi? Ya iya, karena misalkan untuk pengacara contohnya misalnya ada lagi misalnya undang-undang hukum yang baru dan lain sebagainya, dan dia harus tahu itu seperti itu. Nggak bisa istilahnya dia hanya stuck berpegangan pada buku pedoman yang lama dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Jadi berbeda dengan istilahnya staf administrasi atau misalnya seorang juru parkir kayak gitu, atau misalnya tukang beca dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pekerjaan tetapi bukan sebuah profesi. Nah, pengertian profesi. Di dalam kode etik profesi telematika disebutkan, profesi adalah kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi, ya, guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakai dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin. Ya, lagi-lagi di sini ditegaskan kalau profesi ini dia istilahnya memerlukan sebuah keterampilan dan keahlian yang tinggi. Nah, ini didapatkan dari mana? Dengan adanya pengembangan ilmu yang dia miliki. Itu seperti itu ya. Selanjutnya tentang nilai moral profesi.
Menurut Franz Magnus Suseno tahun 1975, artinya di sini moral profesi harus berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, ya. Terus lalu yang kedua ada menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. Terus lalu yang ketiga, idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi ya. Jadi biasanya masing-masing profesi kan ada kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi kayak gitu. Misalkan entah itu dokter sebelum dia melakukan praktek ada yang dilakukan sumpah dokter. Begitupun misalnya dengan pengacara dan lain sebagainya, yaitu sesuai dengan profesinya masing-masing. Terus ada tuntutan profesi yang harus dipenuhi, kayak misalnya saya sebagai dosen itu harus memenuhi tridharma perguruan tinggi, itu seperti itu. Contohnya apa? Dengan melakukan pengajaran, terus selalu melakukan penelitian, terus selalu melakukan pengabdian. Nah, itu adalah tuntutan profesi yang harus saya penuhi. Itu seperti itu. Ya. Ciri-ciri profesi sendiri di sini yang melekat pada profesi antara lain yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun ya. Jadi dikatakan sebuah profesi kalau dia punya pengetahuan khusus ya. Nah, keahlian ini didapat dari apa? Dari pendidikan ya. Kayak misalnya, kenapa sih saya bisa menjelaskan tentang istilahnya mengajar tentang komputer dan lain sebagainya? Karena kenapa ya? Saya memang sudah lama kuliah, memang berkuliah di apa sih namanya jurusan atau keahlian yang mengarah di bidang komputer itu seperti itu. Kalau saya dituntut untuk istilahnya menjabarkan atau menjelaskan tentang akuntansi, tentu saya tidak akan sebaik orang-orang yang memang berprofesi sebagai akuntan. Karena kenapa? Karena misalnya keahlian saya yang saya pelajari, pendidikan saya yang saya lalui itu tidak di akuntansi, tetapi di komputer. Itu seperti itu ya. Terus lalu yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi ya. Kode etik ada macam-macam ya sesuai dengan profesinya. Biasanya masing-masing profesi punya kode etik masing-masing. Nah, ini harus apa sih namanya? Harus dijalani, harus dilakukan, itu seperti itu. Bukan seperti kayak tadi administrasi, dia tidak ada kode etiknya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Kayak misalnya kayak tadi tukang bangunan tidak ada kode etiknya sendiri atau misalnya kayak tukang beca dan lain sebagainya itu dia tidak punya kode etik sendiri ya. Terus lalu yang selanjutnya adalah mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Dengan kata lain adalah kepentingan masyarakat di sini yang didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kayak misalnya dokter, kalau misalnya ada pasien gawat ya tentu saja istilahnya harus datang untuk membantu, mengobati dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus ya yang lain sebagainya lah, intinya kalau di profesi sendiri dia harus mementingkan kepentingan masyarakat, ya guru juga sama dan lain sebagainya. Selanjutnya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Ya. Kayak contohnya, apa sih namanya, saya guru, saya sebagai dosen, di sini saya izin khususnya adalah dikatakan benar sebagai dosen kalau saya sudah memiliki NIDN atau nomor induk dosen nasional, itu seperti itu. Baru saya diakui apa sih tenaga pendidikan saya sebagai seorang dosen, itu seperti itu. Pun kayak misalnya kayak pengacara, tidak bisa istilahnya dia misalkan kamu sekolah hukum dengan otomatis kamu bisa membuka sebuah firma hukum kayak gitu. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini setahu saya ini harus ada sekolahnya lagi dan harus ada perizinannya lagi. Kayak bidan juga sama. Dia tidak hanya sekolah di istilahnya kesehatan tapi juga harus ada ujian lagi untuk perizinannya lagi untuk membuka izin untuk melakukan praktek dan lain sebagainya
itu ya. Jadi ada izin khususnya, berbeda dengan tukang parkir dan lain sebagainya, itu tidak ada izin khususnya. Nah, lalu yang kelima ada kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi, ya. Kayak dokter ada ikatan dokter kayak gitu ya. Terus lalu apa sih namanya, pengacara juga sama ada perkumpulannya. Dosen juga ada kayak gitu ya. Jadi dia biasanya ada organisasi profesinya masing-masing, itu seperti itu. Selanjutnya ada sifat-sifat pelaku profesi. Nah, apa saja sih sifat-sifat pelaku profesi? Sifat yang dimiliki yang pertama adalah menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Ya, kalau saya dosen, saya mengajarnya di teknik informatika, tentu ilmu yang saya miliki itu lebih mengarah kepada ilmu-ilmu teknik, itu seperti itu. Berbeda dengan kalau misalnya dia itu seorang manajemen, ya, atau mungkin seorang akuntan, itu seperti itu. Tentu ilmunya berhubungan dengan akuntansi dan lain sebagainya, atau manajemen dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah mampu mengonversikan ilmu menjadi keterampilan. Ya, pengetahuan saya dan lain sebagainya, ya pengetahuan seseorang yang memang di bidangnya, ini biasanya dia bisa mempraktekkan kayak gitu kan ya, apa-apa saja istilahnya yang menjadi ilmu yang dia tekuni. Terus lalu yang ketiga adalah selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Ya, ini harus dilakukan sesuai dengan profesinya masing-masing. Kalau misalnya tidak dilakukan gimana Bu? Kalau misalnya tidak dilakukan, maka bisa dicabut izinnya. Itu seperti itu ya. Izin dari profesinya bisa dicabut sehingga apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah dia tidak bisa atau tidak diperbolehkan melaksanakan praktek di bidang tersebut. Itu seperti itu, atau di profesinya lagi. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi. Jadi sebuah profesi kalau seseorang menjalankannya ini dikatakan seorang profesional ya. Dalam melakukan tugas profesi, para profesional harus bertindak objektif. Artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sifat malas, dan enggan bertindak kayak gitu ya. Contohnya misalnya gini, saya seorang dosen. Di kelas ini ada orang yang misalnya mahasiswa yang tidak saya sukai dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari istilahnya saya tidak suka atau saya memiliki misalnya rasa benci, dendam dan lain sebagainya terhadap salah satu mahasiswa di sini kayak gitu kan ya. Saya tidak boleh tuh misalnya rasa istilahnya seperti itu terhadap mahasiswa tersebut membuat saya misalnya mengurangi nilainya. Harusnya misalnya dia dapat 80, saya kurangin karena saya tidak suka, saya kurangi jadi 50. Nah, hal-hal seperti itu tentu tidak boleh saya lakukan ya. Terlepas dari istilahnya siapa orang yang saya tidak sukai dan tidak sukai, kayak gitu kan ya. Itu saya harus bisa mengesampingkan itu sehingga harus melakukan penilaian secara objektif mungkin. Lalu dengan demikian, seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus. Dan di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian, pemanggilan profesi di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakan dengan kerja biasa, occupation, ya, yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan atau kekayaan material duniawi. Ya, jadi beda dengan kalau misalnya kita kerja biasa ya udah kita kerja selesai udah kita dapat salary atau dapat gaji. Tetapi kalau kita menjalankan sebuah profesi di sini ada beban moralnya sendiri. Itu seperti itu ya. Selanjutnya, kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat sesama profesi sendiri, ya. Jadi kayak gini, kalau misalnya istilahnya kalian ingin bekerja sebagai seorang dosen, ya ingin berprofesi sebagai seorang dosen,
Minimal adalah kalian harus menyelesaikan S2, itu minimal sekali, itu seperti itu, ya, menyelesaikan S2. Setelah kalian menyelesaikan S2, di situ kalian juga harus mengurus tentang NIDN, ya. Jadi tidak berarti seseorang yang, istilahnya sudah S2 itu, dia otomatis istilahnya bisa langsung jadi dosen, kayak gitu, nggak bisa, ya. Dia itu harus mengurus dulu untuk NIDN-nya, ya, supaya dia mendapatkan atau diakui oleh pemerintah, dan dia mendapatkan nomor induk dosen nasional, itu seperti itu. Nah, setelah itu apalagi yang harus jalankan. Nah, tentunya setelah, mendapatkan NIDN tersebut bukan serta-merta udah selesai pekerjaannya, tidak. Tetapi dia harus disertifikasi sesuai dengan bidangnya, ya. Kalau misalnya dia itu seorang dosen, berarti dia harus mendapatkan sertifikasi dosen, kayak gitu. Dia harus melakukan penelitian, pengabdian, pengajaran, kayak gitu, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini ya yang dilakukan oleh istilahnya saya seorang dosen tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang akuntan, tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang pengacara, tentu akan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang dokter dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu ya. Di sini dikatakan ada 3 watak seorang profesional. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti. Dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Ya, ini seperti ini ya. Jadi kalau misalkan seorang profesional ya, dia lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaannya, kayak misalnya gini, tentu pas pada saat saya mengajar di tempat saya dan tempat yang lain, sama-sama mengajar, tapi juga mungkin istilahnya apa sih namanya, saya ngajar di fakultas A aja, karena kenapa? Karena dia istilahnya lebih tinggi salary-nya dan lain sebagainya. Nah, tidak juga melihat itu ya, jadi istilahnya apa ya namanya, di mana istilahnya kita mengajar ya semaksimal itu yang harus kita berikan, itu seperti itu. Terus lalu yang kedua adalah kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat. Nah, ini yang kayak tadi harus S2. Terus lalu apalagi harus ngurus NIDN, lalu apalagi harus melakukan penelitian terus-menerus kayak gitu kan ya. Lalu apalagi ya banyak seperti itu ya. Terus lalu yang ketiga adalah kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Ya, harus membimbing dan lain sebagainya, harus istilahnya meningkatkan lagi pendidikannya, memperbanyak lagi penelitiannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang diukur dari seorang dosen, tidak serta-merta misalnya dia sudah mendapatkan NIDN, udah dia tidak melakukan pengembangan apa-apa, dia tidak melakukan lagi penelitian, dia tidak melakukan lagi misalnya pengajaran dan lain sebagainya. Nah, ini tentu tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Itu seperti itu ya. Profesionalisme adalah menunjukkan ide, aliran yang bertujuan untuk mengembangkan profesi, agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada norma-norma standar dan kode etik serta memberi layanan terbaik kepada klien. Sikap seorang profesional yang pertama adalah komitmen tinggi. Ya, kalau seseorang sudah memiliki sebuah profesi, dia harus memiliki komitmen untuk menjalankan apa saja yang menjadi kewajibannya di profesi tersebut. Terus lalu tanggung jawab, ya, harus disertai dengan rasa tanggung jawab juga. Terus lalu berpikir sistematis, ya. Sistematis artinya adalah step by step, per stepnya apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional itu sendiri, itu seperti itu ya, sesuai dengan profesi masing-masing. Terus lalu yang keempat adalah penguasaan materi. Ya, tidak mungkin saya dikasih misalnya mengajar untuk mata kuliah etik, tetapi saya tidak memiliki ilmu atau pengetahuan di materi yang saya berikan kepada kalian. Terus lalu yang terakhir adalah menjadi bagian masyarakat profesional. Ya, etika profesi. Kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu
sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 8, pokok-pokok kepegawaian di sini dijabarkan, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, adanya kode etik ini yang mengatur kita untuk bersikap. Si profesional itu untuk bersikap. Kalau dia seorang pengajar, kode etiknya apa sih? Maka itu yang harus dia lakukan. Kalau dia seorang pengacara, kode etik pengacara apa sih? Maka itu yang seharusnya dia lakukan. Gimana cara dia bersikap, dia bertingkah laku, dia berbuat, semua diatur. Ada kode etiknya sendiri. Itu seperti itu ya. Dalam pengertiannya secara khusus etika profesi, etika ini kemudian dibuat dalam bentuk aturan, kode yang tertulis secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika, rasional umum, common sense dinilai menyimpang dari kode etik. Ya. Kayak dokter, salah satu contohnya misalnya dia tidak boleh membocorkan riwayat dari penyakit pasiennya, itu seperti itu sembarangan ya. Jadi nggak boleh ngasih tahu sembarangan ke orang nih. Misalnya di sini si A ternyata ada riwayat penyakitnya ini A, B, C, D kayak gitu kan ya. Nah ternyata si B pengen tahu nih, nanya ke dokter tersebut. Nah karena dia seorang dokter, itu adalah salah satu kode etik yang harus dia penuhi, maka dia tidak boleh membocorkan hal tersebut ya. Nah, ini nanti seseorang istilahnya dikatakan menyimpang dan lain sebagainya itu gimana ya? Acuannya adalah dari etika yang ada, bentuk aturannya ini sendiri ya. Tertulis misalkan seorang dokter harus ngapain. Nah, dia ada nggak di sini melanggar kayak gitu? Kalau misalnya melanggar, lalu nanti apa hukumannya akan diberikan oleh organisasi profesi tersebut kayak gitu kan ya? Apakah yang tadi saya bilang, apakah dia tidak diskorsing, tidak boleh menjalankan suatu profesi tersebut dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin yang paling parah adalah dengan mencabut izin profesinya, itu seperti itu. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, ya. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri, ya. Jadi dengan adanya sebuah etika sendiri ini bukan hanya istilahnya berhubungan dengan istilahnya nama baik kita, berhubungan dengan diri kita sendiri, tidak, tetapi ini berhubungan dengan nama baik dari profesi yang kita pegang, itu seperti itu ya. Kalau misalnya ada seorang dokter, misalkan ada kasusnya di beberapa berita, seorang pengajar yang misalnya melakukan penyalahgunaan profesinya dengan menerima suap dan lain sebagainya. Tentu apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah nama baik dari profesi tersebut akan tercoreng. Itu seperti itu. Makanya di sini harus menjadi self control kita. Kalau apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan nanti berhubungan tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi untuk profesi yang kita pegang. Itu seperti itu, atau profesi yang kita geluti. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi. Prinsip yang pertama adalah prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Ya, kalau dia menggeluti bidang keilmuannya adalah akuntan, ya dia silahkan menjadi akuntan, atau misalnya dia menjadi pengajar di bidang ilmu akuntansi. Tidak bisa misalnya dia itu adalah seorang akuntan, tetapi dia mengajar bidang hukum. Nah, ini nggak nyambung, kayak gitu ya. Atau kalau dia mau pendidikannya menggelutinya di bidang akuntansi, ya dia prakteknya adalah menjadi seorang akuntan. Tidak bisa dia menggelutinya itu di bidang akuntansi, tetapi dia buka praktek di bidang hukum. Nah, itu ya, standar teknis. Lalu yang kedua adalah prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan ya. Ini masih masuk yang ke bagian dari yang pertama tadi ya.
selain melaksanakan, dia juga melaksanakan profesionalnya sesuai dengan kehati-hatian dan kompetensi dan ketekunannya. Lalu yang ketiga ada prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional, ya. Jadi sesuai dengan tanggung jawab dari profesinya masing-masing, apa di situ yang dituntut kayak gitu. Nah, dia juga harus melaksanakan pekerjaannya dengan rasa tanggung jawab, itu seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Ya, kalau seseorang itu istilahnya kita ingin berobat nih, misalnya ke seorang dokter, nah dia harus benar-benar menjalankan profesi dokternya, itu seperti itu ya. Tidak bisa misalnya contohnya dengan melakukan malpraktek. Nah, ini tentu misalnya kepercayaan publik kepada dirinya sebagai seorang dokter. Nah, di sini harus kita istilahnya pegang tinggi, jangan istilahnya kepercayaan dari masyarakat kepada kita misalnya seorang dokter, kita tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan profesi kita, terus sehingga dicap melakukan malpraktek atau coba-coba dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Jadi ada rasa kepentingan publik yang di sini yang harus kita jaga. Kelima, ada prinsip integritas. Harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin. Ya. Terus lalu yang keenam ada prinsip objektivitas. Harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Ya, tidak boleh profesi-profesi tertentu, contohnya misalnya kayak kamu seorang istilahnya dokter, di sini kamu mau disuap untuk istilahnya berbohong menutupi misalkan rekam medisnya dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh ya. Terus yang ketujuh ada prinsip kerahasiaan, harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Ya, ini sudah pasti dan sudah jelas ya. Yang ke-8 ada prinsip perilaku profesional. Harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang tidak dapat didiskreditkan profesinya. Kita harus benar-benar menjadi seorang profesional, tidak boleh istilahnya kayak tadi menerima suap sehingga istilahnya merubah misalnya yang harusnya A menjadi B dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita jauhi. Selanjutnya ada 4 perspektif dalam mengukur profesional menurut Gilley dan juga England. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan lambang profesional, pendekatan bersikap individu, dan pendekatan elektik. Ya. Lalu yang kedua ada pendekatan perkembangan bertahap, individu dengan minat sesama, berkumpul, lalu mengidentifikasi dan mengadopsi ilmu. Terus lalu ada setelah itu melakukan pembentukan sebuah organisasi, terus setelah itu membuat sebuah kesepakatan persyaratan profesi, lalu menentukan kode etiknya, lalu merevisi persyaratannya. Nah, ini perkembangan bertahap ya, tahap pertama, kedua, ketiga, apa yang dilakukan. Terus lalu yang ketiga ada pendekatan berorientasi karakteristik, etika sebagai aturan langkah, pengaturan yang terorganisir, keahlian dan kompetensi khusus, tingkat pendidikan minimalnya berapa, sertifikasi keahliannya juga ini harus ada. Ya, sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Terus lalu yang keempat ada pendekatan berorientasi non-tradisional. Nah, di sini dikatakan mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik dan kebutuhan sebuah profesi. Ya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab seorang profesional. Ini didapat dari kode etik telematika. Prinsip yang pertama adalah holistik, keseluruhan. Profesional memperhatikan keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa atau praktek yang diberikan agar dapat menghindari dampak negatif dari salah satu atau beberapa komponen yang terkait dengan sistem tersebut ya. Jadi secara keseluruhan ini harus kita lihat ya. Terus lalu
Prinsip yang kedua adalah opsional, terbaik. Profesional selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan ya. Dikatakan terbaik bagi perusahaan tentu tidak dapat istilahnya kita pukul rata ya antara perusahaan A dengan perusahaan B yang terbaiknya seperti apa, karena masing-masing juga istilahnya kapasitasnya juga pasti akan berbeda, itu seperti itu. Terus lalu yang ketiga ada lifelong learner, belajar sepanjang hidup. Profesional selalu belajar sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan dan ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkannya, sehingga dapat memberikan jasa atau prakteknya yang lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ya, misalnya tadi dosen harus melakukan penelitian, itu seperti itu, sesuai dengan isu yang ada. Atau misalnya dokter harus belajar lagi, karena kenapa? Penyakit mungkin aja istilahnya jenis-jenisnya bertambah dan lain sebagainya. Terus lalu yang kelima ada sharp, berpikiran tajam. Profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa atau prakteknya yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara tepat dan juga cepat. Nah ini harus ya, jadi harus berpikiran kritis, kayak misalnya kamu berprofesi sebagai istilahnya seorang programmer ya, di sini kamu misalnya harus tahu kira-kira kok misalkan terjadi masalah apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Itu seperti itu ya, berbeda dengan istilahnya orang yang tidak berprofesi di bidang tersebut ya, itu seperti itu ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang harus diterapkan. Dan di sini membuat kamu harus berpikir lebih kritis. Kira-kira terjadi masalah A, nanti saya harus ngapain? Kalau timbul masalah B, saya harus ngapain dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Yang keenam ada teamwork, kerjasama. Profesional mampu bekerja sama dengan profesional lainnya untuk mencapai suatu objektivitas. Ya, ini sudah jelas. Lalu yang ketujuh ada innovation. Profesional selalu berpikir maupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat menemukan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa dan atau prakteknya yang diberikannya ya. Ini sudah pasti ya. Jadi karena misalnya kayak ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, nah kita harus mengikuti. Tidak bisa stagnan di ilmu yang terakhir kita dapat saja, itu seperti itu. Terus lalu yang ke-8 ada communication. Profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksudkan secara tepat. Nah, ke-8 prinsip tersebut disingkat menjadi holistic, yaitu holistic, optional, long-time learner, dan integrity, sharp, teamwork, dan innovation, dan communication yang terakhir. Ya, jadi holistic itu misalnya bagian dari ini. Holistic, optional, long-time learner, dan lain sebagainya sampai dengan communication. Ya, tidak bisa kita seorang profesional lalu kita istilahnya tidak melakukan istilahnya komunikasi dengan orang-orang lain yang seprofesi dengan kita, itu nggak bisa. Kita misalnya mau berjalan sendiri gitu tanpa istilahnya adanya komunikasi dengan yang lain, itu nggak bisa. Itu seperti itu ya. Kalau misalkan mungkin akuntansi berbicara dengan programmer tidak akan nyambung, tapi programmer berbicara dengan programmer itu pasti akan nyambung, dan kita butuh orang lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Itu seperti itu. Etika komputer. Menurut Moore tahun 85 dalam bukunya What is Computer Ethics? Nah, di sini dikatakan etika komputer diartikan sebagai bidang ilmu yang tidak berkaitan khusus dengan teori ahli filsafat maupun kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis ya. Jadi etika komputer sendiri ya di sini tidak berhubungan dengan filsafat atau penjelasan tentang etika yang tadi kita jabarkan. Nah, di sini dikatakan isu-isu pokok tentang etika komputer adalah yang pertama, kejahatan komputer. Nah, dikatakan kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal ya. Ini menurut Andi Hamzah ya, tahun 1998. Contohnya adalah penyebaran virus, spam, carding, terus melakukan hacking, cracking, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam kejahatan komputer. Terus cyber ethic. Internet sebagai perkembangan di bidang komputer berkomunikasi secara langsung berpeluang untuk berbisnis. Permasalahan yang timbul adalah
pengguna berasal dari berbagai negara, hidup di dunia anonymous ya. Aturan dan prinsip. Netiquette atau netiquette berasal dari IETF dan yaitu The Internet Engineering Task Force ya. Cybercrime dapat dikurangi dan hukumnya jelas ya. Kalau di Indonesia ini adalah UU ITE ya, yang mengatur tentang penggunaan elektronik ya, transaksi elektronik dan lain sebagainya. Nah, isu-isu pokok selanjutnya adalah e-commerce ya. Sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti permasalahan pajak, perlindungan konsumennya seperti apa, terus lalu pemalsuan tanda tangan digital ya. Ini gampang sekali atau mudah sekali dilakukan di perdagangan ITE atau e-commerce ini sendiri. Ya, tidak ada perlindungan khusus kayak misalnya mungkin kamu beli barang, ternyata barang yang ditampilkan di marketnya tersebut tidak sesuai dengan barang yang diterima. Nah, ini tidak ada perlindungannya sama sekali di hukumnya, itu seperti itu. Terus lalu yang keempat adalah pelanggaran haki. Informasi berbentuk digital sehingga mudah untuk disalin, menimbulkan keuntungan, tapi juga menimbulkan permasalahan. Contohnya pembajakan perangkat lunak. Ya, itu banyak sekali software-software yang ada software crackingnya. Terus soft lighting, penjualan CD ilegal, ya, terus lalu penyewaan perangkat lunak ilegal dan lain sebagainya, musik kayak gitu. Itu banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Yang kelima ada tanggung jawab profesi. Munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan baik. Nah, organisasi profesi di bidang komputer Indonesia, ini contohnya adalah IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Ini ada sejak tahun 1974. Ya. Sudah habis ya. Jadi untuk materinya itu sampai sini dulu ya. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp untuk mata kuliah kita ya. Bisa langsung tanyakan di situ, nanti kita sharingnya di WhatsApp. Nah, selanjutnya adalah di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Tugasnya itu berupa esai dan juga pilihan ganda ya. Untuk pilihan ganda ada 5 soal, untuk esai ini ada 3 soal berakar. Nah, tugas-tugas ini dilakukan secara mandiri ya. Jadi dilakukan masing-masing dengan menggunakan tulis tangan ya. Jadi silakan kalian tulis tangan untuk jawabannya masing-masing ya. Yang pertama apa, yang kedua apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk pilihan ganda cukup tuliskan jawabannya saja. Misalnya nomor 1 itu jawabannya adalah A kerja. Berarti hanya tulis 1 ya, untuk nomor 1 itu A titik kerja gitu. Jadi bukan hanya abjad ininya aja tapi juga tulisan untuk jawabannya itu apa. Ya, tuliskan jangan lupa untuk menuliskan nama dan juga NIM di setiap lembar jawabannya ya. Jadi kenapa saya suruh tulis tangan ini agar tidak mudah untuk dilakukan duplikasi, dan juga saya butuhkan untuk kesadaran kalian karena saya tidak bisa mengontrol kalian melakukan mencontekan dan lain sebagainya. Ya, jadi silakan kalian kerjakan masing-masing, pekerjaannya dilakukan dengan tulis tangan dengan menuliskan jawabannya saja. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.